إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقال سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan kita cintai para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang kita hormati kepada Bapak dua kepala desa Lintang Jaya dan Desa Hukum beserta stafnya atau jajarannya, wana khusus atau wabil khusus kepada Soebul Hajat Bapak Hibni beserta keluarga, dan juga kepada keluarga dari mempelai wanita yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin, tidak lupa juga kepada kaula muda, adik-adik yang hadir pada kesempatan pada pagi menjelang siang ini, semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada kedua mempelai Ananda Izam dan istri, yaitu saudari Niken, yang beberapa waktu lalu sudah sah mengangkat atau ijab kabul, maka sah menurut agama Islam dan sah juga menurut pemahaman kita di Indonesia yang berlaku ini. Maka saya ucapkan kepada kedua mempelai selamat menempuh hidup yang baru. Nah, kepada kedua mempelai saya diminta untuk memberikan nasihat kepada kedua mempelai tersebut atau kepada kemanten baru, wabil khusus kepada yang baru beberapa hari lalu, dan juga kepada kemanten yang baru 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Kalau Bapak Kepala Desa kita ini, Lintang ini, kemanten baru juga. Baru berapa tahun Pak Kades? Baru 23 tahun. Ya, karena semua itu kita mengalami sesuatu hal yang baru, maka sampai ada ucapan kepada setiap kemanten yang baru itu, selamat menempuh hidup yang baru. Nah, menempuh hidup yang baru itu dari seorang laki-laki dan seorang wanita itu punya sifat dan kebiasaan yang baru, maka sulit untuk menemukan satu kecocokan. Sulit untuk menemukan satu kecocokan. Maka hal yang baru ini akan menghilangkan sesuatu sifat yang tidak baik.
Contoh ketika awal kita saja menjadi kemanten baru, walaupun tidak cocok si suami dengan istri pasti dicocok-cocokkan. Si istri dengan suami walaupun tidak cocok pasti dicocok-cocokkan. Kenapa demikian? Karena adanya rasa cinta. Kalau sudah cinta itu pasti akan berbicara yang namanya pengorbanan. Dalam rumah tangga itu akan bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah kalau ada cinta, dan cinta itu dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan maka cinta itu tidak akan lama. Para bapak ibu hadirin yang berbahagia, wabil khusus kepada kedua mempelai, maka di sini saya ingat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang laki-laki atau seorang suami. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di. Jadi seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Artinya seorang suami menjadi pemimpin bagi seorang istri. Maka seorang pemimpin itu, para bapak dan ibu, seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ia pimpin. Contoh misalkan kedua Mas Ijam, umpama Allah mentakdirkan Mas Ijam itu ditakdirkan menjadi kepala desa umpamanya, atau Pak Lurah, mohon maaf Pak Lurah, bukan sampean. Umpama Mas Ijam ditakdirkan oleh Allah menjadi kepala desa, entah beberapa waktu yang akan datang, maka di situ Mas Ijam akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Maka setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Menjadi Mas Ijam misalkan jadi kepala desa, nanti akan tanya oleh Allah apa yang menjadi tanggung jawab semasa hidup di atas dunia, semasa ia menjabat sebagai kepala desa. Apakah bisa mengayomi masyarakatnya atau tidak? Apakah bisa memberikan contoh kepada masyarakatnya atau tidak? Salah satu bertanggung jawab sebagai seorang kepala desa, umpama Mas Ijam, umpama gitu ya, di hadapan Allah ditanya, seorang pemimpin itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau Mas Ijam itu bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia akan menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Imtithalu awamirillah fajtanibu nawahiyah. Maka kata Mas Ijam, ketika dia diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Ijam, ketika kamu di dunia dulu, ketika menjadi kepala desa, apa yang kamu sampaikan di masyarakatmu untuk memberikan contoh? Jadi kalau Mas Ijam itu bertanggung jawab kepada Allah, maka dia akan tegas, ya Allah, saya memberikan contoh kepada masyarakat saya untuk urusan akhirat. Saya mengharamkan yang memang itu haram. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama adalah khamar, perjudian, perzinahan.
Itu umpama Mas Ijam Pak Kades, bukan Pak Lurah sekarang gitu. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Mas Ijam ini menjadi seorang suami yang baik, seorang suami yang bisa mengarahkan istrinya, keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan diperiksa segala amal ibadah itu letaknya pada sholat. Tuh, kok larinya ke sholat? Ini nasihat pernikahan. Iya, karena menikah ini adalah ibadah yang terpanjang. Bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah ini adalah ibadah yang terpanjang. Menikah itu adalah ibadah kepada Allah. Sedangkan amal ibadah yang pertama kali dihisab atau diperiksa oleh Allah adalah salat yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Mas Ijam, "Hei Mas Ijam, tahukah kamu siapakah orang laki-laki yang benar-benar laki-laki? Apakah orang yang punya pangkat, gelar, jabatan? Tidak. Apakah orang yang kaya, yang banyak hartanya, yang banyak kebun sawit, kebun karet? Tidak. Itu kata Allah. Apakah orang yang gagah, yang perkasa, yang ganteng umpamanya, atau yang wah gitu dipandang orang? Tidak. Tapi jawabannya kata Allah, yang mampu membawa keluarganya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki yang benar dikatakan laki-laki itu adalah yang mampu membawa keluarganya, membawa istrinya, membawa anaknya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Halo? Jadi itu yang dikatakan seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab menurut Allah, bukan orang yang punya pangkat gelar jabatan, Pak, bukan orang yang sugih atau orang yang kaya, bukan orang yang pandai bicara, bukan orang yang gagah perkasa, tetapi yang mampu membawa keluarganya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menikah itu adalah ibadah yang terpanjang di dalam agama kita. Maka ibadah itu akan diperiksa pertama kali, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati fa in saluhat saluha sadairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali mula-mula diperiksa oleh Allah itu adalah amalan sholat. Apabila sholatnya bagus, maka bagus seluruh amal yang lain. Dan apabila amalnya tidak bagus, maka tidak baguslah amal yang lain. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kewajiban seorang suami itu ada 18, Pak. Ada 18 pokok kewajiban seorang suami. Maka kita sebagai umat Islam, apa saja 18 pokok itu wajib. Itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Majmu' itu diterangkan oleh Syaikhul Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu juga ada 18 kewajiban seorang laki-laki terhadap keluarganya. Jadi kalau saya sampaikan semua nanti kepanjangan. Jadi saya sampaikan 3 saja, Pak. 3 saja. Yang pertama kewajiban seorang suami memuliakan istri. Nah, Mas Ijam, pertama bagaimana kita itu bisa memuliakan istri?
Ini yang pertama. Dan yang kedua, memuliakan keluarga istri. Kemudian yang nomor 3, bersama-sama belajar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hidup dan kehidupan ini semuanya itu pasti akan mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Siapapun dia, Pak, apapun mereknya, itu pasti akan mati. Maka kembali kepada 3 perkara tadi, seorang laki-laki punya kewajiban memuliakan istri. Terkadang ini, Pak, yang terjadi di daerah kita, seorang laki-laki atau seorang suami lebih mengutamakan kawanan daripada istri. Lebih banyak bersama kawan daripada bersama istri. Itu yang banyak. Lebih mengutamakan kawan daripada mengutamakan istri. Jadi ini adalah satu pelajaran untuk kita, bagaimana kita dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat ini yang harus menjadi prioritas utama tentu adalah istri kita, Pak. Istri itu kita utamakan. Bahkan dari segi penghasilan kita, itu semuanya untuk istri. Kita bekerja memberikan nafkah untuk istri, kita mendapat gaji untuk anak dan istri. Ya, itu adalah tugas kita. Ya, walaupun ada tampang-tampang kita ini, Pak, walaupun ada gajian itu tidak semua dikasihkan istri. Ada yang diselipkan di mana gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Kades. Gaji yang kita dapat tidak mungkin dikasihkan istri semua, karena jarang, Pak, suami itu di zaman sekarang ini yang jujur itu sangat sedikit. Suami yang jujur itu sedikit sekali, kebanyakan tidak jujurnya. Nah, saya tidak menyampaikan siapa orangnya, coba introspeksi diri kita. Iyakah gitu? Apakah saya gitu? Ya, ibu-ibu ya. Kalau seorang suami itu kan dapat uang umpamanya, wah ini 1 juta umpama, ini tak kasihkan istri, tapi ada yang diselempitkan gitu, kira-kira gitu ya. Itu rata-rata saya juga ngalamin kok. Apalagi Pak Lurah ini, apalagi Pak Lurah gitu. Semua tidak ada menjadi suami yang jujur. Padahal bisa, seorang suami itu bisa jujur kalau benar-benar mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin ini sedikit nasihat untuk Mas Ijam, khususnya teman-teman yang baru, dan juga untuk panjenengan semua umumnya, pengantin yang baru juga walaupun 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk panjenengan semua, wabil khusus kepada kedua mempelai. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.